Pertanyaan, bagaimana distribusi tekanan rendah di belakang mobil mempengaruhi hambatan yang dihasilkan? Apa langkah yang dapat dilakukan sehingga mengurangi putaran-putaran vortex tadi? Jadi betul ya, tadi kita lihat pengaruh tekanan rendah. Tekanan rendah di belakang mobil ini menyebabkan pembentukan vortex yang mengakibatkan drag. Jadi ini sumber drag ya. Vortex ini muncul akibat perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah mobil, terutama area diffuser. Langkah perbaikannya seperti apa untuk mengurangi vortex? Salah satu solusi adalah dengan mengoptimasikan desain diffuser agar lebih halus dan mengurangi perubahan mendadak dalam bentuk geometri, sehingga aliran udara dapat mengikuti permukaan dengan baik. Ya, seperti tadi yang kita lihat bentuk-bentuk perubahan-perubahan yang besar. Misalkan setelah ban ini kan dari adanya ban menjadi tidak ada ban ya. Tentunya bisa kasih cover mungkin sehingga alirannya bisa lebih smooth. Distribusi tekanan rendah sekitar diffuser meningkatkan hambatan aerodinamis dan desain yang lebih halus di area tersebut dapat mengurangi vortex dan drag. Itu kalau kita lihat kasus satu, khusus mempelajari gambar tentang pressure cloud. Dari gambar tekanan, ya seperti ini, kita bisa melihat gaya angkat yang ke bawah. Jadi di sini diharapkan gayanya ke bawah, di sini juga diharapkan di belakang juga ada gaya yang ke bawah, yang bisa menahan roda ini tidak ngangkat. Ya kita lihat di sini tekanannya cukup besar, ya merah dan kuning di atasnya, dan di bawahnya biru. Itu yang diharapkan memang. Sehingga menghasilkan CD yang tadi kita lihat cukup besar. Tekanan permukaan yang tinggi di bagian depan mobil berkontribusi langsung terhadap downforce gaya ke bawah yang meningkatkan stabilitas dan performansi mobil pada kecepatan tinggi. Ya, kembali lagi, makin kecepatannya makin tinggi, gaya tekan ke bawahnya akan makin tinggi. Itu yang diharapkan. Kalau tidak ada sayap ini, dia bisa terbang. Jadi eh, apa bannya tidak kuat mencengkram jalan. Inilah gunanya sayap-sayap tersebut dibuat. Gesekan permukaan, ya, jadi yang merah-merah ini ya gesekannya tinggi. Desain prinsipalnya adalah mengoptimalkan aliran udara. Perhatikan titik-titik pemisahan ini dan cobalah membuat transisi serta sudut yang lebih halus. Ya tadi di kaca spion, di diffuser, di perubahan bentuk yang signifikan. Juga untuk memperhalus permukaan mobil ya, dapat mengurangi drag. Nah ini ya mengenai kehalusan permukaan di sini tentunya dia banyak gesekan akan tinggi. Di sini juga cukup cukup tinggi di tengah-tengah ini. Gesekan permukaan yang tinggi di sekitar roda depan meningkatkan drag dan mengurangi efisien aerodinamis. Optimalisasi desain di sekitar roda dapat membantu mengurangi gesekan ini. Jadi ya, mungkin perlu cover, ya hal-hal semacam itu yang kita ingin lihat dari gesekan-gesekan ini. Berikutnya tentang streamline, di bagian belakang aliran garis menjadi turbulence. Yang Anda lihat di sini ya, jelas di sini turbulence, inilah sumber drag. Ya, bagaimana ini dikurangi ya, pengaruhnya. Aliran yang kacau itulah sumber drag. Optimalisasi desain sayap belakang dapat membantu memperbaiki aliran udara. Ya, kalau kita lihat sumber vortexnya memang disebabkan oleh sayap yang di belakang. Sayap yang depan udah cukup bagus alirannya, ya, tidak mengganggu aliran baik secara horizontal maupun vertikal. Tinggal yang belakang ini yang perlu penanganan lebih lanjut. Tentang kebisingan, kebisingan angin menunjukkan bahwa sebagian besar sumber kebisingan berasal dari area roda dan spion, katanya. Ini yang merah di sini dari spion, dan di sini dari roda, sini ada spion, ya. Dan tentunya sayap belakang itu cukup besar juga tuh Pak, pengaruh terhadap noise-nya. Hampir sekitar 6,3 desibel per meter kubik. Ya, prinsip perancangannya, haluskan sumber gangguan tersebut untuk mengurangi kebisingan. Hindari celah dan bagian eksternal yang menonjol.
Ya, itu adalah sumber putaran-putaran udara dan juga sumber kebisingan. Kebisingan angin sebagian besar disebabkan oleh turbulensi di sisa roda dan spion. Desain aerodinamis yang lebih halus di area tersebut dapat membantu mengurangi kebisingan. Ya, kembali lagi kebisingan yang kita ingin kurangi di area-area inilah, yang merah-merah. Sekilas kita bisa melihat simulasi CFD tadi memberikan wawasan pemahaman ke kita bagaimana kinerja dari mobil balap. Fungsi sayap depan dan belakang pada mobil balap. Ya, jadi memang dengan sengaja sayap-sayap ini dibuat baik itu di depan maupun di belakang untuk meningkatkan cengkraman ban, ya, gaya ke bawah sehingga lebih mencengkram lagi bannya. Membantu mobil melaju lebih cepat pada saat di tikungan, meningkatkan kestabilan dan memungkinkan pembalap mengontrol kendaraan dengan lebih baik. Ya, silakan Anda lihat video YouTube-nya untuk bisa mempelajari lebih lanjut tentang aerodinamika mobil balap.